Baik, saya akan mempresentasikan hasil tentang prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Yang pertama tentang definisi prebiotik. Ingredien pangan dapat difermentasi yang secara selektif memungkinkan terjadinya perubahan spesifik baik dalam komposisi dan aktivitas mikroflora yang terdapat dalam saluran pencernaan sehingga dapat memberikan efek menyehatkan pada tubuh. Prebiotik merupakan bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang menguntungkan bagi inang dengan merangsang secara selektif pertumbuhan dan aktivitas satu atau sejumlah jenis bakteri yang berada dalam kolon sehingga dapat meningkatkan kesehatan inangnya. Prebiotik merupakan senyawa natural dalam makanan yang terdiri dari oligosakarida yang tidak dapat dicerna oleh orang yang mengonsumsinya, namun memiliki efek baik untuk stimulasi pertumbuhan aktivitas pada mikroba usus. Fungsi prebiotik menstimulir pertumbuhan satu atau sejumlah bakteri endogen yang terdapat dalam usus besar sehingga akan memodulasi komposisi ekosistem yang asli. Yang kedua, meringankan sembelit, diare, mengurangi resiko osteoporosis, penyakit jantung, obesitas, dan kemungkinan diabetes mellitus tipe 2. Fungsi prebiotik bagi anak: mengurangi kolik, pencernaan sehat, menjaga kesehatan usus anak, mengatasi infeksi lambung, mengurangi racun dalam usus. Prebiotik dapat menurunkan lemak pada anak. Konsumsi prebiotik dapat mencegah eksim. Prebiotik yang terkandung dalam susu dapat mencret anak tumbuh cerdas, anak tumbuh kuat dan sehat, daya tahan tubuh anak meningkat. Berikut bakteri endogen yang terdapat pada usus besar manusia yang menguntungkan: Bifidobacterium, Eubacterium, dan Lactobacillus, sedangkan yang merugikan Clostridium, Shigella, dan Veillonella. Distribusi dan komposisi mikroflora intestinal. Daerah lambung mempunyai komposisi Streptococcus dan Lactobacillus. Jumlah totalnya itu 10⁻1 sampai 10⁻2. Daerah duodenum dan jejunum mempunyai komposisi Streptococcus dan Lactobacillus. Jumlah totalnya 10⁻2 sampai 10⁻4. Sedangkan daerah ileal cecal komposisi Bacteroides, Clostridium, Streptococci, Lactobacilli mempunyai jumlah total 10⁻6 sampai 10⁻8. Dan terakhir, daerah kolon mempunyai komposisi Bacteroides, Clostridium, Eubacterium, Bifidobacterium, Streptococcus, dan Fusobacterium mempunyai jumlah total 10⁻11,5 sampai 10⁻12. Yang berikut tentang faktor yang mempengaruhi komposisi mikroflora dalam usus besar manusia. Yang pertama, umur. Kedua, kemudahan untuk terkena infeksi, kebutuhan akan zat-zat gizi, status imunologis, pH usus besar, waktu transisi sisa makanan hasil pencernaan dan penyerahan dalam usus besar, terdapatnya bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri dalam usus besar, jumlah dan jenis bahan yang dapat menstimulir pertumbuhan bakteri paling berpengaruh. Contoh pada bayi, terdapat perbedaan yang nyata dalam hal jumlah dan jenis mikrobia dalam usus besar bayi yang diberi ASI dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula. Pada bayi yang diberi ASI, mikroflora usus besar didominasi oleh populasi bakteri bifido, sedangkan pada bayi yang diberi susu formula, mikrofloranya sangat beragam dan tidak ada satupun genus bakteri yang mendominasinya. Yang berikut tentang sumber prebiotik. Pertama, banyak bahan pangan, terutama oligosakarida dan polisakarida, atau termaksud serat pangan, yang diklaim mempunyai aktivitas prebiotik. Yang kedua, tidak semua karbohidrat pangan, oligosakarida dan polisakarida merupakan prebiotik, karena tidak semuanya memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai prebiotik. Yang ketiga, buah-buahan, sayuran, dan sereal
Beberapa contoh makanan yang mengandung prebiotik antara lain tomat, artikok, pisang, asparagus, beri, bawang putih, bawang merah, sawi putih, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan gandum. Secara alami diperoleh dari air susu ibu, ASI, dalam bentuk oligosakarida, N-asetil glucosamine dalam kolostrum. Prebiotik ini hanya tercerna kurang dari 5% di usus serta dapat mendukung pertumbuhan probiotik Bifidobacterium. Prebiotik dapat diperoleh dari sumber tanaman seperti bawang, asparagus, pisang, cicori, artichok, dan beberapa oligosakarida pada kedelai. Yang berikut tentang kriteria yang harus dipenuhi bahan pangan sebagai prebiotik. Tidak terhidrolasi oleh enzim atau terserap pada saluran pencernaan bagian atas sehingga dapat mencapai kolon tanpa perubahan struktur atau diekskresikan dalam feses. Berperan sebagai substrat yang secara selektif dapat menstimulir pertumbuhan bakteri yang menguntungkan pada kolon atau usus besar. Mengubah komposisi mikrobiota usus sehingga menguntungkan bagi kesehatan dengan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Meningkatkan efek yang positif bagi kesehatan inang. Yang berikut, mekanisme kerja prebiotik. Prebiotik tidak dicerna oleh enzim, tetapi difermentasi oleh bakteri anaerob dalam usus besar. Prebiotik yang telah difermentasi dalam usus besar menghasilkan asam lemak rantai pendek dalam bentuk asetat, propionat, dan subbutirat, dan L-laktate, CO2, dan gas lainnya. SCFA tersebut oleh tubuh dipakai sebagai sumber energi dan menstimulasi pertumbuhan bakteri, terutama pada Lactobacillus dan Bifidobacterium. Berikut adalah skema aktivitas metabolisme di dalam usus besar. Kita lihat pada gambarnya. Berikut bahan-bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri. Residu makanan tidak dicerna yang terdapat dalam bagian atas usus besar. Bahan endogen seperti nutrins, sel-sel epitel usus yang berkelupas, produk hasil lisis bakteri. Pada orang dewasa, substrat yang dapat difermentasi oleh mikrobiota dalam usus besar berupa karbohidrat dan protein. Sedangkan pada bayi, substrat yang dapat difermentasi komponen yang tidak tercerna pada susu berpengaruh penting pada komposisi mikroflora dalam usus besar. Beberapa karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan diserap dalam bentuk oligosakarida dan serat pangan. Inulin dan galaktosil laktosa. Berikut adalah tabelnya. Di antara oligosakarida tersebut, hanya inulin dan fruktooligosakarida yang dapat digolongkan sebagai prebiotik, sedangkan galaktoligosakarida dan laktulosa meskipun digolongkan sebagai prebiotik, tapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Berikut ini adalah tabel tentang efek prebiotik berbagai oligosakarida. Kita lihat sebagai berikut. Lanjut. Jenis prebiotik yang sedang digunakan itu FOS, GOS, XOS, IMO, SOS, inulin, laktulosa, dan laktitol. Berikut adalah inulin. Inulin merupakan homopolimer fruktan yang diisolasi pertama kali dari tanaman Inula helenium. Inulin juga ditemukan pada cicori dan delion artichok. Inulin dapat diperoleh dari bawang merah, bawang daun, bawang putih, asparagus, pisang, gandum, dan barley. Inulin juga dapat diekstrasi dari umbi dahlia. Inulin tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan seperti alfa amilase ataupun enzim penghidrolisis lainnya, yaitu sukrase, maltase, dan isomaltase, baik pada pH rendah maupun tinggi. Inulin sering digunakan dalam medis dan farmasi karena dapat mengurangi resiko kanker untuk besar dan menormalkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Inulin dapat membantu metabolisme lemak sehingga berpengaruh penurunan kolesterol dan trigliserida. Berikut kita lihat tentang struktur kimia inulinnya. Lanjut, fruktooligosakarida merupakan olisakarida yang terdiri dari monomer fruktosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik.
FOS memiliki struktur GFN atau FM dengan huruf G menunjukkan satu terminal glukosa, F merupakan unit fruktosa, dan huruf N dan M menunjukkan banyaknya unit fruktosa dalam oligomer FOS. Antar unit fruktosa, penyusunnya terdapat ikatan yang tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan, yaitu ikatan beta 2-1. FOS tidak terhidrolisis dan tidak diserap usus halus pada sistem pencernaan. FOS difermentasi oleh bakteri menghasilkan produk berupa asam laktat dan asam karbosilat rantai pendek lainnya. Yang berikut kita lihat tentang struktur kimia fruktooligosakarida. Mengkonsumsi prebiotik, perbaikan komposisi mikroflora usus. Kedua, memperbaiki fungsi lambung, peningkatan penyerapan kalsium karena fermentasi prebiotik menjadi SCFA, perbaikan metabolisme lipida, menghambat patogen melalui mekanisme langsung atau tidak langsung dengan memblok sisi reseptor pelekatan patogen pada mukosa usus, dan secara tidak langsung dengan mendukung pertumbuhan prebiotik. Mencegah kanker usus, menurunkan kolesterol dengan memicu pertumbuhan prebiotik atau bakteri asam laktat yang memproduksi enzim atau pengikatan kolesterol oleh membran. Terakhir, meningkatkan imunitas dengan meningkatkan pertumbuhan prebiotik yang berinteraksi dengan sistem imun. Definisi prebiotik: ingredien pangan berupa mikroba hidup yang dapat memberikan keuntungan untuk kesehatan. Prebiotik yaitu suatu mikroorganisme hidup yang dikonsumsi dalam jumlah cukup sehingga bermanfaat bagi kesehatan inangnya. Strain atau kelompok organisme yang terdapat dalam spesies yang sama yang teridentifikasi dengan baik. Istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain atau inangnya. Beberapa contoh makanan diet yang mengandung bakteri bermanfaat seperti bakteri asam laktat sebagai mikroba paling umum dipakai. Strain yaitu genera bakteri yang paling sering digunakan sebagai prebiotik adalah bakteri asam laktat yang mempunyai peranan dalam mengubah glukosa menjadi asam laktat. Bakteri tersebut ialah Lactobacillus dan Bifidobacterium. Contoh bakteri yang dikonsumsi yaitu susu fermentasi atau yogurt, kultur mikroba yang telah dikering atau dibekukan, dan lain-lain. Sejarah prebiotik. Yang pertama, konsep prebiotik sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, tetapi baru awal abad ke-19 dibuktikan secara ilmiah oleh Eli Metchnikoff, seorang ilmuwan Rusia yang bekerja di Institut Pasteur Paris. Metchnikoff mendapatkan bangsa Kaukasian yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi yogurt atau susu fermentasi tetap sehat dalam usia lanjut. Metchnikoff berpendapat bahwa bakteri asam laktat yang terdapat pada produk susu fermentasi tersebut yang berperan menjaga kesehatan usus. Ilmuwan lain yaitu Henbrecht mengungkapkan ide untuk menggunakan jenis bakteri yang sama dalam usus halus dengan cara mengisolasi dari usus halus manusia yaitu Lactobacillus acidophilus untuk memproduksi Acidophilus smith atau untuk memperbaiki produk yogurt sebelumnya. Produk ini disebut dengan yogurt milk yang sukses di Jerman dan beberapa negara Eropa pada awal tahun 1980-an. Selanjutnya, berkembang produk-produk susu fermentasi yang mirip dengan yogurt. Prinsip kerja prebiotik yaitu dengan memanfaatkan kemampuan organisme tersebut dalam mengurai rantai panjang karbohidrat, protein, dan lemak. Kemampuan ini diperoleh dengan adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki oleh mikroorganisme untuk memecah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan dalam saluran pencernaan manusia. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini mendapat keuntungan berupa energi yang diperoleh dari hasil perombakan molekul kompleks.
Kriteria bakteri yang tergolong prebiotik. 1. Asal manusia. Terbukti memberi efek kesehatan, aman dimakan dan klinis. Antagonis terhadap patogen. Produksi antimikroba. Bertahan di saluran usus, melekat ke sel usus, dan tahan asam dan empedu. Prebiotik yang umum dan aman digunakan yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus, bakteri Lactobacillus adipilus, Lactobacillus paraceti, Streptococcus thermophilus, Enterococcus faetum, Enterococcus faecalis, Bifidobacterium pseudologum, Bifidobacterium thermophilum, Bifidobacterium breve, Bifidum, Bacillus cereus, Bacillus thoi, Bacillus subtilis. Sedangkan kamirnya meliputi Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces boulardii. Mekanisme prebiotik hingga meningkatkan kesehatan. Produksi senyawa antimikroba, khususnya patogen seperti asam laktat, asam asetat, karbon dioksida, H2O2, bakteriosin, reuterin, dan senyawa penghambat pertumbuhan bakteri patogen lainnya. Unggul dalam kompetisi penyerapan nutrien dan sisi penempelan pada sel epitel usus, menstimulasi sistem imunitas dan mampu mengubah aktivitas metabolisme mikroba dalam saluran pencernaan. Maka, bakteri asam laktat atau BAL sering digunakan sebagai prebiotik komersial. Dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen yang masuk ke tubuh. Mekanismenya, bakteri prebiotik mampu mencegah diare yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Asam laktat yang dihasilkan merangsang gerak peristalik usus sehingga mencegah diare dan meningkatkan penyerapan kalsium diperlukan untuk mencegah osteoporosis. Menurunkan kadar kolesterol darah. Mekanismenya yaitu beberapa galur atau strain bakteri asam laktat mampu melakukan metabolisme kolesterol dari makanan dalam usus halus sehingga tidak diserap tubuh. Beberapa galur bakteri asam laktat mampu melakukan dekoyugasi garam bile dalam usus halus untuk mencegah absorpsi kembali oleh tubuh sehingga merangsang hati untuk mensintesis lebih banyak garam bile dari kolesterol serum. Kedua hal ini menurunkan kadar kolesterol serum. Membantu penderita lactose intolerance dalam mengkonsumsi susu. Mekanismenya yaitu lactose intolerance atau ketidakmampuan mencerna laktosa terjadi karena seseorang tidak dapat memproduksi enzim beta-galaktosidase oleh sel epitel usus halus akibat kelainan genetik. Molekul laktosa yang tidak dapat diserap oleh tubuh kemudian masuk ke dalam usus besar dan dihidrolisis oleh bakteri yang memproduksi beta-galaktosidase. Sehingga untuk mendapatkan enzim tersebut dianjurkan untuk mengkonsumsi susu fermentasi. Salah satunya yaitu kefir, bibit atau starter. Kefir juga memproduksi sumber enzim beta-galaktosidase untuk mencegah laktosa dalam susu. Dengan adanya proses fermentasi oleh bakteri penghasil asam laktat, 30-40% laktosa akan terurai menjadi glukosa dan galaktosa yang mudah diserap tubuh. Efek menguntungkan prebiotik terhadap kesehatan. Yang pertama, mengurangi gejala intoleransi laktosa. Yang kedua, meningkatkan imunoglobulin A atau IgA dalam darah. Anak-anak kecil yang diberi minum susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus casei strain tertentu ternyata mempunyai kandungan imunoglobulin A
lebih banyak dalam darah sehingga memperpendek lamanya diare akibat infeksi rotavirus. Meningkatkan aktivitas granulosit dalam darah untuk fagositas imun non-spesifik dengan pemberian Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium bifidum. Menurunkan jumlah enzim-enzim mikroba dalam feses, menurunkan mutagenesitas fekal dan urin, mencegah penyakit usus, diare, radang lambung, infeksi vaginal, dan urogenital. Meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit yang mudah menular, mengurangi tekanan darah dan mengatur hipertensi, konsentrasi serum kolesterol, mengurangi alergi, infeksi pernapasan, memberikan ketahanan untuk kemoterapi kanker dan mengurangi kerusakan kanker kelon, menghalangi bakteri yang secara langsung atau tidak langsung mengkonversi prokarsinogen penyebab kanker, mengubah motilitas koloni dan waktu perpindahannya. Simbiotik berasal dari kata syn berarti sinergi dan biotik berarti hidup. Definisi simbiotik yaitu potensi yang sinergi antara probiotik dan prebiotik berada dalam suatu makanan. Substansi prebiotik memiliki dampak positif bagi mikroflora usus, terutama bagi prebiotik yang berfungsi sebagai makanan dari probiotik, sehingga meningkatkan daya tahan hidup probiotik karena substrat yang spesifik telah diperoleh. Simbiotik merupakan istilah yang digunakan dalam penanaman produk makanan yang di dalamnya mengandung campuran antara prebiotik dan probiotik. Makanan ini menggunakan campuran prebiotik dan probiotik karena memiliki mekanisme kerja yang baik dalam meningkatkan daya tahan usus. Makanan simbiotik juga menekan pertumbuhan bakteri patogen, di mana prebiotik berkompetisi dalam pemanfaatan nutrisi, sedangkan probiotik merangsang enzim pencernaan pankreas memproduksi zat antibakteri atau bakteriosin. Contoh bakteri prebiotik yang berkesesuaian dengan prebiotiknya: 1. Bifidobacterium dengan FOS, 2. Bifidobacterium dengan GOS, yang ketiga Lactobacillus dengan lactitol. Peranan prebiotik sebagai makanan probiotik terhadap kesehatan saluran cerna adalah secara tidak langsung. Pemberian kombinasi probiotik dan prebiotik adalah untuk mengoptimalkan efek tersebut. Perbedaan prebiotik dan probiotik. Prebiotik yaitu makanan untuk prebiotik. Probiotik yaitu makanan baik. Apa perbedaan antara probiotik dan prebiotik? Prebiotik yaitu bakteri yang ada di usus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi, diare, dan memperbaiki pola buang air besar. Contohnya yogurt, tempe, misao, sup, dan produk fermentasi lainnya. Sedangkan prebiotik adalah makanan bagi bakteri probiotik, menstimulasi pertambahan jumlah bakteri probiotik di dalam usus. Contoh asibaris, pisang, alpukat, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan aspargus. Perbedaan prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Prebiotik yaitu makanan untuk bakteri. Prebiotik adalah zat yang hanya dapat dimetabolisme oleh bakteri usus, bukan oleh host. Simbiotik yaitu kombinasi prebiotik dan probiotik dengan kombinasi seimbang. Sedangkan prebiotik yaitu bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan.